Oke, Sobat Panggok Berita, selamat mampir di channel Panggok Berita. Untuk informasi kali ini ada wind tunnel hipersonik wahana berkecepatan Mach 30 resmi beroperasi di Cina. Wind tunnel merupakan terowongan udara hipersonik yang merupakan wahana atau tempat untuk menguji rudal atau mesin jet tempur dengan kecepatan hipersonik bisa mencapai kecepatan Mach 30 atau sekitar 10,3 km per detik. Wah, ngeri ya sob. Negara-negara adidaya dunia, mereka berlomba-lomba ciptakan teknologi dan kembangkan teknologi demi menjadi yang terdepan dan terbaik. Sangat disayangkan untuk negeri kita tercinta ini cuma bisa berlomba-lomba dan rebutan kursi ya sob. Ya sudahlah, kita lanjutkan informasi ini ya sob. Simak sampai selesai ya sob. Seperti biasa, dari contekan yang Pape baca, dikutip dari beberapa sumber informasi berita, Akademi Ilmu Pengetahuan Cina atau CAS menginformasikan proyek mercusuar terowongan angin atau wind tunnel untuk wahana berkecepatan Mach 30 resmi beroperasi. Atas keberhasilan itu, salah seorang ilmuwan CAS, Profesor Guilai, mengklaim bahwa saat ini Cina 20-30 tahun lebih maju dari Barat dalam bidang pengembangan wahana udara berkecepatan hipersonik sampai Mach 30 atau yang tercepat di dunia. Fasilitas terowongan angin sebenarnya jarang dimiliki oleh institusi yang bergerak dalam jasa desain wahana udara. Seperti di Indonesia, terowongan angin dimiliki oleh Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aerolastika, dan Aeroakustika BBTA 3 atau BPPT yang berlokasi di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Puspitek Tangerang Selatan. Akan tetapi, sejak NASA berhasil mengembangkan wahana udara berkecepatan sampai Mach 7 pada tahun 1960-an, sampai saat ini, seperti dikutip dari South China Morning Post, SCMP, belum ada fasilitas terowongan angin di dunia yang mengakomodir penelitian wahana udara berkecepatan hipersonik hingga Mach 30 atau 10,3 km per detik, sampai akhirnya Cina berhasil melakukannya. Kehadiran fasilitas wind tunnel yang dinamakan CF22 ini nantinya akan memberikan keluasan Cina dalam melakukan pengujian aerodinamis wahana serta senjata berkecepatan hipersonik Mach 30 seperti pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, dan rudal hipersonik. Sebelum fasilitas terowongan angin terbesar di dunia CF22 diresmikan baru-baru ini, Cina diketahui telah memiliki fasilitas terowongan angin lainnya yang disebut CF12 sejak melakukan pengujian pertama di terowongan angin CF12 pada tahun 2014. Cina telah berhasil mengembangkan berbagai senjata dan wahana udara berkecepatan hipersonik. Sebut saja wahana luncur hipersonik DF-17 berkecepatan hipersonik Mach 5-10 sampai rudal hipersonik YJ-21 berkecepatan Mach 10. Pada prosesnya, Cina memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam uji penerbangan hipersonik dalam beberapa tahun terakhir karena menggunakan ledakan kimia untuk menghasilkan aliran udara berkecepatan tinggi daripada mekanis-mekanis yang digunakan di negara lain. Bila dengan fasilitas terowongan CF12 Cina mampu mencatatkan hasil pengujian cukup memuaskan dan menghasilkan rudal hipersonik seperti disebut di atas, tentu saja fasilitas CF22 mampu menghasilkan senjata dan wahana udara hipersonik yang lebih canggih dan cepat. Ini yang pada akhirnya sangat mengkhawatirkan Barat. Dalam sebuah seminar di Cina baru-baru ini, Profesor Guilai mengungkapkan fasilitas terowongan angin CF22 membutuhkan daya listrik sangat besar hingga 15 gigawatt atau setara kapasitas energi yang menghasilkan bendungan hidroelektrik terbesar di dunia, yaitu bendungan Tiga Ngarai. Terowongan angin sangat dibutuhkan untuk mensimulasikan wahana kecepatan hipersonik. Gagasan tentang terowongan angin cukup sederhana. Untuk mengetahui bagaimana suatu bentuk akan bekerja pada kecepatan udara tertentu, cukup dengan membangun bentuk tersebut, lalu menahannya di ruang uji dan mengamati saat udara dihembuskan melewatinya pada kecepatan yang diinginkan. Riscom, seorang ahli teknik hipersonik dan aeronautika, mengatakan kepada Asian Times bahwa klaim CF22 Cina mengabaikan kehadiran berbagai fasilitas berusia puluhan tahun di seluruh dunia.
Dia mengatakan beberapa fasilitas terowongan angin di seluruh dunia telah mencapai kecepatan Mach 20 ke atas. Tom mengatakan kecepatan Mach 30 hanya terlihat selama kembalinya makhluk luar angkasa, seperti bulan, Mars, dan lain-lain, yang berarti bahwa sampai mereka mulai meluncurkan rudal dari bulan, ini bukan militer. Dia juga menunjukkan masalah dengan terowongan kejut yang digerakkan oleh ledakan yang menyatakan bahwa mereka mengubah kimiawi udara ke titik di mana aero tidak lagi mewakili penerbangan. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, semua pesawat ulang-alik NASA dan sistem peluncuran ruang angkasa diuji di terowongan angin Unitary Plant yang berbasis di California di Pusat Penelitian Ames NASA. Terowongan hanya bisa mencapai Mach 2 hingga 3,5 lebih banyak pengujian dilakukan dengan simulasi digital dengan perangkat komputasi fluid dynamic atau CFD karena kurangnya terowongan angin hipersonik. Unit Pertahanan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan telah mempertimbangkan untuk melewatkan tes terowongan angin dan malah mendapatkan data langsung dari pengujian penerbangan yang sebenarnya. Seorang juru bicara DAU yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada breakingstephen.com September lalu bahwa DAU sedang mencari mitra komersial untuk mendemonstrasikan prototipe pesawat uji yang dapat terbang dan bermanuver lebih dari Mach 5, kecepatan minimum pesawat dan senjata hipersonik. Saya terkejut mengetahui bahwa DoD ingin melewatkan tes terowongan angin dan langsung meluncurkan pesawat hipersoniknya, tulis seorang kolumnis yang berbasis di Zhejiang dalam sebuah artikel September lalu. Praktek seperti itu melanggar prosedur umum penelitian ilmiah. Dia mengatakan hanya terowongan angin, bukan perangkat lunak, dan dapat mensimulasikan lingkungan hipersonik yang sebenarnya. Dia menambahkan bahwa terowongan angin dengan kemampuan Mach 33 berguna karena pesawat ulang-alik pada akhirnya akan memasuki kembali atmosfer dengan kecepatan lepas 11,2 km per detik tanpa perlambatan. Namun vlogger IT populer yang dikenal sebagai Geeklate mengatakan dalam video Juni 2020 bahwa Cina memilih untuk berinvestasi di terowongan angin karena tidak memiliki perangkat lunak atau CFD sendiri. Dia mengatakan pejabat senior Cina biasanya menyukai investasi dalam perangkat keras daripada perangkat lunak karena mereka lebih suka melihat hasil nyata. Komentator lain mengklaim Amerika Serikat menggunakan simulasi digital uji hipersonik, tetapi sampai saat ini mereka belum bekerja sebaik terowongan angin kuno. Oke sob, demikian informasinya. Gimana pendapat sobat Babe semua? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam Babe, Panggok Berita.